Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari kelas Bilingual 1. Halo, perkenalkan nama saya Nazira Ferawati dari kelas Bilingual 1. Halo, perkenalkan namaku Syala Rifaniawan dari kelas Bilingual 1. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Menurut WHO, kesehatan mental atau mental health adalah keadaan di mana seorang individu menyadari kemampuannya dalam mengatasi stres. Semua orang pasti mengalami stres, namun bagaimana kemampuan seseorang itu mengalami stres pasti berbeda-beda. Dan biasanya coping with stres itu bisa dengan nonton, olahraga, ataupun mendengarkan musik. Lalu ada bekerja secara produktif, misalnya kita lagi stres, patah hati, ada masalah keluarga atau finansial. Tapi gimana caranya dengan kita punya beban-beban di kehidupan ini, kita tetap bisa bekerja, produktif, dan tanggung jawab sama apa yang lagi kita jalani. Selanjutnya ada kontribusi terhadap komunitas. Jangan hanya diam-diam saja memendam semuanya sendiri. Meskipun kita sedang mengalami tekanan atau tantangan hidup, namun kesehatan mental yang baik akan tetap membantu kita berada di lingkungan sekitar, berkontribusi, berbagi, atau hanya sekedar hadir untuk orang lain. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, sebenarnya otak kita itu tidak bisa membedakan mana keluhan fisik dan mana keluhan mental. Banyak sekali penelitian tentang hal ini. Salah satunya mereka menjelaskan bahwa bagian otak ketika merespon kaki kepentok dan ketika sakit hati sebenarnya sama. Otak taunya kita sedang baik-baik saja, kemudian dia mengirimkan sinyal rasa sakit ke tubuh kita. Jadi kalau ngomongin soal kesehatan, kita nggak bisa cuma fokus ke kesehatan fisik aja teman-teman. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sebenarnya saling mempengaruhi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mental health merupakan keadaan di mana seseorang dapat menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dan mampu mengatasi tekanan yang ada dalam hidup mereka. Mental health ini sering disalahartikan menjadi mental disorder. Padahal mental disorder itu merupakan gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada anxiety, di mana seseorang itu merasa gelisah. Dan yang kedua ada NPD atau Narcissistic Personality Disorder, di mana mereka itu selalu merasa lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Dan yang ketiga ada depresi, yaitu suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan suasana hati yang menyebabkan seseorang tersebut mengalami perasaan sedih secara terus-menerus dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan mental dibagi ada beberapa macam. Yang pertama ada kesehatan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan juga mengelola perasaannya dengan cara yang sehat. Orang yang sehat secara emosional bisa tetap tenang saat menghadapi tekanan. Contohnya, yang pertama, mampu mengolah stres. Pada contoh yang pertama ini, seseorang mampu menghadapi tekanan hidupnya tanpa mudah panik ataupun frustasi. Contoh yang kedua, mengenali dan juga menerima emosi. Mengenali emosi berarti menyadari serta memahami perasaan yang sedang dialaminya, termasuk penyebab dan juga dampaknya terhadap pikiran maupun perilakunya, yaitu kepekaan terhadap perubahan emosinya serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan menamainya secara tepat, seperti sedang marah, cemas, sedih, ataupun bahagia. Contoh yang ketiga, memiliki empati, mampu memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya, ikut merasa prihatin saat teman mengalami kesulitan. Yang keempat, menjaga hubungan sosial yang positif, seperti menjaga komunikasi baik dengan keluarga ataupun teman, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Yang kedua ada kesehatan kognitif, yaitu kondisi optimal fungsi otak yang memungkinkan seseorang untuk berpikir, belajar, mengingat, dan juga membuat keputusan secara efektif. Yang ketiga ada kesehatan perilaku, di mana kondisi seseorang mampu mengontrol dan mengelola tindakannya dengan cara yang positif dan sehat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
Ini mencakup bagaimana kita merespon emosi, stres, tekanan hidup, serta bagaimana kita membuat keputusan sehari-hari. Kesehatan perilaku juga sangat berkaitan dengan kesehatan mental dan juga emosional, karena perilaku kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Menurut WHO, kasus gangguan kesehatan mental di dunia memiliki dampak yang sangat serius karena terdapat 720.000 orang meninggal dunia akibat bunuh diri yang dilatar belakangi oleh penyakit gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan cara penanganan gangguan kesehatan mental yang efektif tujuannya untuk mencegah kasus bunuh diri yang meningkat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di dunia. Dan untuk kasus gangguan kesehatan mental di Indonesia, menurut data terbaru, terdapat 1 dari 10 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Namun dari mereka ini enggan untuk bersuara karena mereka takut dicap gila, tidak kuat mental, dan baperan. Nah, pandangan ini dapat terjadi karena pola pikir masyarakat Indonesia yang masih menganggap gangguan kesehatan mental sebagai hal yang memalukan. Oleh karena itu, mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental enggan untuk mencari bantuan ke profesional, sehingga kasus gangguan kesehatan mental di Indonesia terus meningkat. Lalu gimana sih kita cari tahu kalau sebenarnya kita atau teman terdekat kita itu mengalami kesehatan mental? Nah, ini beberapa tanda yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, merasa takut atau khawatir berlebihan dan selalu dihantui dengan rasa bersalah. Yang kedua, merasa sedih berkepanjangan dan hal tersebut terkadang datang tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keempat, sering marah dan sangat sensitif. Yang kelima, mengalami lelah yang signifikan, susah tidur dan tidak berenergi. Dan yang terakhir, mengalami delusi, paranoid, dan halusinasi, dan sampai punya pikiran untuk bunuh diri. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada faktor dari genetika. Adanya riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental ataupun memiliki kelainan senyawa kimia pada otak. Dan yang kedua ada faktor ekonomi. Mengalami kerugian secara ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau mata penghasilan dan kemiskinan dapat berujung pada stres dan gangguan kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga ada faktor fisik, di mana seseorang yang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, hal itu bisa meninggalkan trauma yang mendalam loh. Dan jika terus dibiarkan, trauma itu bisa menjadi berujung ke gangguan kesehatan mental yang cukup serius. Yang keempat, faktor sosial. Mengalami diskriminasi atau stigma dan tinggal di lingkungan perumahan yang buruk dapat membuat seseorang merasa terisolasi dan juga depresi. Masalah kesehatan mental bukan masalah yang sepele dan kalau tidak ditangani dengan baik akan berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Berikut ada beberapa dampak serius yang biasanya sering terjadi. Yang pertama, penurunan produktivitas. Biasanya orang yang mengalami depresi atau gangguan kecemasan akan kesulitan fokus, terlalu lelah, dan kehilangan motivasi. Yang kedua, masalah hubungan sosial. Biasanya orang dengan kesehatan mental akan menarik diri dari lingkungan sosial, sulit berinteraksi, dan juga kehilangan koneksi dari orang-orang terdekat. Yang ketiga, perilaku merusak. Beberapa orang akan meluapkan emosinya dengan penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, atau hal-hal impulsif lainnya. Yang terakhir, gangguan fisik. Biasanya stres yang berkepanjangan bisa menyebabkan sakit kepala, gangguan tidur, dan melemahnya sistem imun. Bagaimana sih cara pencegahan atau menjaga kesehatan mental kita agar tetap aman? Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa tips dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga kesehatan mental kita agar tetap aman. Yang pertama, dengan menjaga kesehatan fisik, yaitu dengan berolahraga dan pola makan yang sehat. Yang kedua, beristirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan hal yang sangat penting karena kurang tidur dapat menyebabkan pikiran lebih mudah mengalami stres, suasana hati menjadi tidak stabil, dan dalam jangka panjang pun dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting ya untuk memberikan waktu yang cukup bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat demi menjaga keseimbangan fisik dan juga psikologis kita. Yang ketiga, membangun kebiasaan berpikir positif.
Membiasakan diri untuk berpikir positif dapat membantu jaga kesehatan mental kita, karena cara kita berpikir berpengaruh langsung pada perasaan kita. Jika kita membiasakan berpikir yang baik-baik, hati juga menjadi lebih tenang. Yang keempat, dengan membangun kemampuan menghadapi masalah. Belajarlah menghadapi masalah dengan tenang dan bijak, itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Jika kita mempunyai kemampuan untuk mencari solusi dan tetap tenang di situasi sulit atau stres, jadi lebih gampang dikontrol dan kita tidak mudah kelelahan secara emosional. Yang kelima, menghindari kebiasaan buruk yang dapat memicu stres. Menghindari kebiasaan buruk seperti bergadang, terlalu banyak memikirkan hal-hal negatif, ataupun kebiasaan menunda-nunda itu sangat penting loh untuk mengurangi stres. Karena hal-hal kecil seperti itu jika dibiarkan terus bisa menumpuk dan membuat mental menjadi kewalahan. Yang keenam, membangun dukungan sosial yang positif. Mempunyai dukungan sosial yang positif seperti teman-teman atau keluarga yang bisa diajak ngobrol dan saling support, itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Saat kita sedang down atau stres, berbicaralah dengan orang yang peduli yang bisa membuat perasaan lebih lega dan tidak merasakan sendirian. Jadi, sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan saling mendukung agar mental kita tetap kuat. Yang ketujuh, mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Jika sedang merasa kewalahan ataupun butuh bantuan, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan dari profesional, seperti psikolog ataupun psikiater. Mereka bisa membantu memberi solusi agar permasalahan tidak semakin berat, jadi jangan ragu untuk meminta bantuan jika memang itu dibutuhkan ya. Nah, itu dia teman-teman. Jangan sampai kita sibuk dengan ini itu, tapi kita lupa sama kesehatan mental diri kita. Sama kayak badan, pikiran juga butuh istirahat, butuh dirawat, dan butuh dimengerti. Yuk luangin waktu buat diri sendiri, nikmatin hal-hal kecil yang bikin hati senang, dan jangan ragu buat cerita kalau kamu butuh. Karena kamu itu berharga, kamu layak bahagia, dan yang paling penting, kamu gak sendirian. Let's jaga diri, sayangi diri, dan jangan lupa senyum manis setiap hari.